Bentar, nunggu ini. Jam jadi nggak? Oh, ya udah, duluan aja. Nah, duluan ya. Oke, selamat sore, Mas Sor. Sebelumnya mau ada forward perkenalan dulu nggak, Mas Sor? Nama, name, nggak usah lah. Nama panggilan, asal, hobi, sama kalau misalkan disuruh lepas, mirip lepas tangan atau lepas kaki. Oke, sebelumnya perkenalin, aku Bintang Karyananda, bisa dipanggil Bintang. Apa tadi? Asal Surabaya, hobi Aksantara. Habis itu selalu kalau bisa lepas tangan atau kaki, mending tangan sih. Karena kalau nggak ada kaki nggak bisa jalan. Tapi kalau nggak ada tangan masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, masih bisa pindah tempat. Oke. Dua-duanya tangan terus. Apa tuh namanya? Tangan juga kaki. Bintang. Aku Kaisa Salma Najak Zaida, dipanggil Kaisa. Artemis 010. Terus apa lagi? Asalnya dari Bandung. Hobinya baca novel online sama nonton YouTube. Terus milih lepas kaki sih. Ya. Parama Kusmidi, panggilannya Maul, Artemis 63, hobinya gambar, pilih lepas kaki. Dah. Oke. Hah? Milih lepas kaki, Maul. Asal Tangsel. Hobi gambar. Perkenalkan Mas Sir, nama saya Ferdinand Bonar JS Kelambarita, biasa dipanggil Ferdinand. Artemis 019, asalnya itu dari Depok, Jawa Barat. Hobinya main game. Dan terakhir kalau pengen lepas, pasti lepas kaki. Boleh. Halo, aku Haltazar Ataya Malik, dipanggilnya Haza atau Hal, bebas sih sebenarnya mau panggil apa juga. Asal gue tuh dari Bandung. Terus hobinya apa ya? Hobinya musik sih bisa, atau main game bisa, atau baca juga bisa, nonton film. Musik main gitar, bass, keyboard. Ya gitu ya, bisa lah. Apa? Ngawi musik kalau sih. Waduh. Lepas tangan atau kaki karena kalau tanpa tangan kan nggak bisa ngerjain soal, nggak bisa ngapain. Nggak ambis gua. Nggak bisa main musik kalau nggak pakai kaki. Kecuali kalau lu main drum ya, itu harus pakai kaki. Oke, perkenalkan nama Namaku Muhammad Nafi Prasetya, biasa dipanggil Nafi, asal dari Tangsel, Bintaro. Hobi main mobil. Mobilan. Sama kalau milih pas kaki atau tangan, kayak kaki deh. Kaki. Tim kaki tuh. Oke nih. Iya, ini. Ganti lepas kaki deh. Kalau Kan masih mending ya. pindah tempat kan nggak mesti pakai kaki ya, bisa pakai kursi roda juga. Masuk akal. Itu dia. Ya. Langsung boleh perkenalan mungkin dengan format yang sama boleh? Format sama tambah jabatan. Sama tambah jabatan di KMPN. Kenalin semuanya, gue Genio Wahyu Andrea Saragi. Biasa dipanggil Genio atau Bayak kalau misalnya kalian sering denger. Terus habis itu gue Apollo 103. Hobi gue main basket. Kalau olahraga nyanyi, kalau musik. Terus habis itu asal Medan, Sumatera Utara. Pilih lepas tangan, lepas kaki lah jelas. Udah itu aja. Terus jabatan ya? Jabatan gue sebagai staf PAB di bawah kaderisasi, pembinaan anggota baru. Boleh dari pertanyaan basic aja, di PAB itu ngapain aja, kegiatannya apa aja, programnya apa aja gitu? Oke, dari pembinaan anggota baru itu yang pertama Sonic, pengawasan untuk Sonic itu dari PAB. Kedua itu ada magang fair untuk penentuan kalian magang mau di mana, untuk exhibition kalian mau ngapain dan segala macam. Yang pertama untuk magang lah istilahnya. Terus nanti ada sekolah master yang siap-siap ada kaderisasi di dalam himpunan. Oke,
Jadi itu mungkin dari sebenarnya PAB itu lebih ke anggota baru ini mau ngapain, mau sampai mana gitu. Itu aja sih. Terus Master Genio kan jadi Dunlap. Kenapa mau jadi Dunlap? Apa motivasi ya? Oke, yang pertama tuh karena gue sudah dididik, maka gue harus mendidik. Itu pertama, dari Sonic sampai menyonik gitu ya. Kenapa jadi Dunlap? Karena menurut gue, diri gue sendiri, gue nggak cocok untuk mendidik dalam segi mentor. Karena nggak bakalan ngerti kalian gitu loh. Dengan bahasa gue, dengan gaya gue yang seperti ini gitu loh. Jadi menurut gue pribadi, yang paling bisa ngebuat kalian lebih berkembang, yaitu gue menjadi seorang Dunlap. Dan kenapa Dunlap? Karena dari dulu gue memang main di lapangan sih. Mau itu di KMPN ataupun di pusat, di ITB lah sebenarnya. Mungkin ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, kenapa Master milih namanya Husker, sama tantangan selama jadi Dunlap apa aja? Oke, kenapa Husker? Soalnya kami tuh spin wheel. Spin wheel untuk call sign F16. Jadi F16 itu para awaknya itu memiliki call sign masing-masing sesuai dengan kriteria masing-masing. Tapi nggak terpenuhi karena kami spin wheel. Jadi spin wheelnya itu sebenarnya kata depannya doang, A sampai Z. Terus kebetulan gue dapetnya H. Gue lihat tuh satu-satu, anjing ada yang bener gitu loh. Kecuali Husker, karena Husker itu punya suara yang ngeground, apa kasar lah, serak-serak gitu. Nggak tahu gue serak atau enggak. Tapi menurut yang lain suara gue serak. Jadi terakhir kenapa Husker. Terus yang kedua, apa tadi? Tantangan selama dengan Dunlap. Tantangan selama ngedunlap itu karena gue orangnya sangat-sangat Batak ya. Ngatur flow sih sebenarnya. Ngatur flow. Dan kebetulan gue dulu tuh keamanan juga di OSKM dan gue sudah melihat, lu juga medik kan sudah bisa melihat lah perbedaan Sonic dan juga sekolah-sekolah lapangan yang ada di pusat. Dan saat gue berkecimpung di Sonic, harusnya berbeda, tapi masih ada kebawa suasana aja. Oke? Permisi Master, kalau boleh tahu magangnya magang apa ya? Dulu tuh gue magang di kaderisasi. Dari kaderisasi, sebenarnya komitmen gue tuh dari dulu tuh untuk jadi kabiro kaderisasi. Yang pada akhirnya gue mendaftar jadi magang di kaderisasi. Yang pada akhirnya saat gue udah sedikit bosen di kaderisasi, kajahim gue itu kabiro kaderisasi sekalian. Sekarang kabiro kaderisasi. Kalau tuh tahu Arik namanya, itu kajahim gue. Jadi gue nggak bisa lepas dari kaderisasi. Yang pada akhirnya gue berkecimpung terus di kaderisasi. Gitu. Ini mungkin nggak terlalu serius ya, lebih tentang nyanyinya. Nah, Master Genio pernah nyanyi di mana ya? Nyanyi di mana aja, sama pernah ikut UKM sesuatu nggak gitu biasanya? Ya, dan genre apa nih biasanya? Kalau nyanyi sih dari dulu gue ngeband ya di SMA. Kalau adalah nanti lah, adalah. Iya, jadi band sekolah. Terus gue gereja juga, gue sering worshiping leader di gereja. Terus kalau misalkan nampil ya paling kalau lu pada tahu Porseni di Sumatera Utara ada daerah-daerah ya kan, itu gue sering tampil. Kalau ya sih kebanyakan masih di Medan kebetulan. Kalau sampai di ITB gue benar-benar ninggalin banget. Di ITB gue unit cuman aksan doang anjing. Cuman aksan doang. Kagak ada tuh yang masalah musik-musik nggak ada. Nah, Udah sih. Kalau dari aku, pengalaman yang pertama, pengalaman paling lucu atau pengalaman paling absurd atau paling komedi selama berhimpun. Terus yang kedua tuh menurut Master, di antara DPA, Senator sama BPP mana yang paling sibuk dan alasannya apa? hal komedi tadi. Komedi gue pernah lari aja sebenarnya, lari karena ngejar rapat untuk KMPN, terus gue masuk got. Goblok banget memang ya, tapi ya udahlah ya, karena buru-buru waktu juga, integritas. Terus gue masuk got, terus kayak anjing setengah kaki gue tuh
kotor gitu loh. Karena sebenarnya nggak ada air, adalah air kubangan gitu, tapi keciprat gitu loh Pak. Terus kayak nyebar kemana-mana gitu. Terus gue datang dengan celana ya gini lah, krem-krem putih gitu loh. Fuck man, malu banget anjing. Kakinya apa? Hah? Kakinya apa? Kakinya aman, gue nggak peduli sih kalau masalah sakit-sakitan. Lebih malunya, lebih ke malunya. Terus yang kedua, yang paling sibuk, masalah proker pas di BPP, tergantung orangnya mau jalanin gimana. Tapi kalau menurut gue yang paling menguras tenaga itu senator. Karena lu dituntut rapat dan harus ready setiap saat untuk menampung aspirasi 24 jam anjing. Lu bisa bayangin rapat kalau misalnya ada demo jam 4 malam, 4 subuh. Chaos banget sih itu. Terus kalau untuk DPR sendiri, dia chaosnya kalau misalnya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan anggota. Kalau ya seperti yang terbaru-baru ini, tau lah ya. Ya itu bakalan chaos banget DPR di situ. Karena itu mereka harus ngomong ke prodi, ke kaprodi, terus harus menurunkan anggota, status jabatan dan segala macam. Tapi kalau dalam segi proker ya jelas BPP, jelas banget sih. Terus apa lagi? Berapa? Sahabat, rekam nggak tuh? Awas ngulang ya. Ini deh, pertanyaan random kayak ini pengalaman horor deh di Sekre atau lagi di apa kayak bukit atau apa atau di TB pokoknya horor lah. Ada dua pengalaman horor yang gue jalanin selama di TB. Dan gue sebenarnya nggak bisa ngeliat hantu dan nggak mau ngeliat hantu. Gue paling anti horor-hororan soalnya gue takut orangnya sebenarnya kalau masalah yang dunia-dunia seperti itu. Tapi yang pertama itu pas Punakawan kalian FTMD. Pas gue, lu Punakawan? Nggak kan? Jadi pas Punakawan itu gue ngeliat suatu sosok jadi CRBC itu kan pabrik dihancurin. Ya. Tapi gue bingung ya, kenapa dihancurin semua roboh, ada satu sekat WC tinggal di situ. Dan WC-nya di dalam itu masih kelihatan lah bentuknya. Nggak kelihatan kalau misalkan itu kena robohan dari si wall-nya itu loh. Terus gue kayak memperhatikan, tiba-tiba dari tanah itu muncul satu sosok putih, kecil, botak, tuyul anjing. Nggak tahu gue halu atau enggak, semoga gue halu. Tapi untungnya dia nggak bergerak dari tempatnya. Kalau dia bergerak ke tempat, gue pulang anjing. Fuck lantik, nggak peduli gue. Gue nggak peduli anjing, mending gue pulang cok. Itu yang pertama. Yang kedua, pas gue pulang rapat gue sendiri jam 12 malam. Itu bukan rapat KMN. Terus gue kayak jalan D, lu tahu ini nggak ada lampu kan? Babi banget emang, nggak ada lampu. Gue jalan sendiri kayak gue cuek, gue pakai earphone denger lagu rohani anjing. Gue merasa suci banget di situ, merasa Kristen banget gue. Udah di situ tiba-tiba ada suara cedak, nggak tahu gue suara apa, kayak tong sampah jatuh dan segala macam. Terus gue langsung balik ke kanan, gue balik lagi ke sini. Pas gue jalan, tiba-tiba ada bayangan gede di belakang gue. Bayangan gede ini ternyata ada kucing lewat disenterin pakai motor. Gen kan master gini nih Ayubi kan ya? Iya. Tahu. Dari Devon. Mau rencana exchange kemana? Bagus nih. Ini bagus nih, berbobot nih. Suka nih gue nih. Siapa teman lu tadi? Nafi. Angmut Aksus. Ayubi juga. Jadi pilihan pertama gue tuh Tokyo University, kedua Tohoku, Jepang juga, ketiga Birmingham, Inggris, keempat Twente, Belanda, kelima Vienna, Austria. Kenapa Jepang? Karena murah daripada yang lain, daripada Eropa. Kedua, menurut gua aerospace di Tokyo sama Tohoku tuh gacor. Kan pada Belanda bagus juga ya? Kenapa nggak Belanda pertama? Belanda itu yang bagusnya Delft. Tapi menurut gua Delft itu ya, gua terlalu FOMO jadi orang kalau misalnya gua Delft. Kalau Twente bagus universitinya, aerospace-nya jelek. Bukan jelek sih, ya standar lah. Birmingham, karena gue dulu student exchange juga ke UK 6 bulan, jadi kayak gue udah tahu environment-nya at least. Jadi kayak ya udah gue ngambil Birmingham di posisi 3 aja, biar kalau misalkan Jepang nggak ada yang keterima, paling mungkin gue masuk Birmingham gitu. Udah. Sampai jam berapa sih? Oh iya. 18 menit. Boleh follow up sama pertanyaan Nafi. Kalau tentang itu, misalnya pengen ke Tokyo,
Nah, Tokyo itu apa persiapannya Master? Kalau pengen untuk ke Tokyo itu? Persiapan itu lu harus nemuin namanya Bu Ica yang selaku koordinator exchange di FKMD. Lo harus konsultasi banyak-banyak ke dia karena yang akan dilihat itu ya pertama requirement lah. Requirement lu mencukupi atau enggak, mulai dari IP, IELTS score, sama motivation letter. Kalau gua nggak salah, itu 3 dan ada tambahan-tambahan requirement lainnya, mungkin surat dari orang tua dan segala macam ya. Yang pertama lu harus konsultasi. Setelah dikonsultasi lu harus kasih 5 university yang lu mau. Setelah itu mereka akan ngecek berkas lu dan segala macamnya apakah sesuai atau tidak. Terus dibalikin lagi dan mereka akan ngasih 3 university yang pada akhirnya itu yang jadi acuan lu untuk masuk ke IRO. IRO itu tempat kayak apa sih namanya itu? Rahasia gitu buat. Ya kayak apanya lah ya, kayak organisasinya untuk ngajuin exchange gitu dari TB ke partnershipnya. Dan setelah itu lu akan diseleksi dan akhirnya lu exchange. Kalau untuk kesiapan dari tiket dan segala macam, gue belum tahu ya Pak. Gue belum tahu soalnya masih semester 7 atau 8 kan. Jadi gue masih cuek, tapi untuk basisnya dulu lah, basisnya sama fundamental lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa gitu? Bahasa Jepang nggak perlu, soalnya itu pakai international class, pakai bahasa Inggris aja cukup. Kira kayak ada kondisian dulu, kayak beberapa bulan baru bisa. Itu seingat gua Jerman itu lu harus ngambil apa namanya? Aduh lupa gua. Yang Gute itu maksudnya Gute berapa? Iya itulah pokoknya ada huruf-hurufnya itu loh. Gua nggak ngerti, pokoknya itu harus ngambil. Kalau misalkan yang lain Jepang, Inggris, Belanda itu cuman IELTS score doang. Karena lu masuknya ke international class nanti. Boleh follow up buat ke Jepang? Nah, soalnya gue juga IUP. Iya. Iya benar. Ngikutin Mas nih. Nih tapi kebetulan Kak Jahim gue juga mau ke Jepang tuh katanya. Tapi Zahran. Master Zahran maksudnya. Nah katanya tuh buat di Jepang tuh harus ada garansi, itu benar nggak sih? Kayak garansi, jadi ada orang Jepang asli di sana yang misalnya misalnya kita nggak bayar pajak, itu pajak atau bayaran, si bayarannya ditanggung ke dia. Itu benar nggak ya? Ibu asuh ya kan. Seingat gua pribadi kalau misalkan lu apartemen, ya sebenarnya itu berlaku kalau misalkan seingat gue ya, sepengetahuan gue juga nggak tahu banget. Seingat gue itu kalau misalkan itu lu di homestay, lu tinggal sama mereka gitu loh. Kalau itu ya mereka yang bertanggung jawab full akan lu gitu loh. Tapi kalau misalkan lu sebagai mahasiswa yang tinggal di apartemen, ya kayak itu enggak. Kalau sepengetahuan gue ya. Ada lagi? Kemarin waktu yang bisa ngelihat itu lapor ke siapa? Ngomong ke siapa gitu? Lapor ke Tuhan gua anjing. Gua berdoa, Cok. Pertama kali gua berdoa setelah beberapa minggu gitu. Kayak, wah ini gak bener deh. Gua harus berdoa biar dilindungi udah. Kalau misalkan untuk tes IELTS itu kira-kira prefernya sebenarnya apa? Kayak bulannya? Bulan sih gua gak ngaruh ya. Menurut gua persiapan aja sih. Persiapan itu kalau gua pribadi, kalau waktu itu di UK itu 6 bulan. 6 bulan ya lu bisa dapat, gue bisa garanti lu, padahal kalau lu IUP mah 6,5 ke atas bisa dapat lah. Soalnya requirement kebanyakan university itu 6,5 kan, max. Ya kalau 7 lu Oxford lah. Kalau lu 7 Oxford, kalau nggak Harvard gitu. Kalau sisanya 6,5 ke bawah, malah ada yang 5, malah ada yang nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi kalau gue pribadi nyaranin 6 bulan persiapan, soalnya kan IELTS itu kan bertahannya cuma 2 tahun. Dan lu harus bisa ngepersiapin itu sebelum semester 6 itu udah dikirim ke IRO, seinget gua. Udah dikirim ke IRO, jadi kayak semester 5 lu. Jadi kalau misalkan semester 5, persiapan lu harus dari semester 5 awal. Kayak gua sekarang lah, terus semua persiapan. Ngomong kayak gitu. Oke, karena pengen mengfulfill di wawancara tugasnya tentang KMPN, Master kenapa masuk KMPN? Oke. Ini pertama gue mahasiswa teknik dirgantara. Oke, itu dah. Terus yang kedua itu gue ngerasa sebagai mahasiswa gue harus melengkapi Tridharma perguruan tinggi. Ialah
akademik, kemahasiswaan, dan juga pengabdian masyarakat. Kalau akademik, gue bisa melengkapi itu di aksan mungkin ataupun di kampus di kuliah gitu. Kalau kemahasiswaan, gue mungkin bisa berkepanitiaan di pusat. Tapi gue pribadi melihat kalau pusat itu hanya sementara. Event itu hanya sementara, 6 bulan. Enggak, kayak Wisokto cuma 2 bulan persiapan. 2 bulan hilang, 2 bulan hilang, 2 bulan hilang, 3 bulan lah maksimal kalau misalnya OSKM. Tapi kalau KMPN kan 3 tahun. Dan itu bakalan ada hubungan lu sama akademik, yaitu keprofesian, hubungan luar sama alumni, eksternal lah istilahnya. Lu kenal sama dosen, soalnya KMPN ini kan di bawahnya ke prodi. Di bawahnya prodi gitu loh. Jadi kayak pengawasan semua itu oleh prodi, yang akhirnya kalau misalnya lu jadi ketua-ketua apapun itu ya, ketua apapun, dari ketua Wisokto KMPN, ketua Kahim, lu bakalan dinotis sama dosen dan akhirnya membangun relasi yang lebih di bidang teknik dirgantara. Seperti itu kalau gua ngeliat ya. Jadi kalau misalnya gua sendiri, ya pertama membangun relasi, kedua relasinya ke siapa, yaitu ke orang-orang yang berkecimpung dalam hobi yang sama, yaitu teknik dirgantara gitu. Kenapa tadi kan Master Genio ikut Aksan? Kenapa mau ikut Aksan? Yang pertama ketua gue tuh Alfiedo, satu kosan gua. Jadi dia nggak bisa percaya sama siapapun, susah lah percaya sama siapapun, karena gua udah lama banget kenal dia dan nggak tahu menurut dia gue capable untuk nge-manage tim dan juga untuk ya karena gue teknik dirgantara juga, gue juga bisa bantu apa ya, mekaniknya lah, maksudnya kayak bantu manuf, bantu propul segala macam. Ya udah gue ditarik udah. Itu aja sih ini untuk mengembangi juga sih, mengembangi apa yang gue bisa capai dari apa namanya pelajaran-pelajaran di kampus. Udah berapa menit nih? Ini mungkin untuk bentar boleh ya. Oke sini. Udah 22 menit. Iya. Oh, udah lama. Oh, ya udah. Terakhir deh. Nih, untuk nge-fulfill kriteria KMPN juga ya. Nih, misalnya di KMPN tuh pernah ada dosen yang kayak berselisih dengan KMPN nggak gitu? Terus aku pengen juga dengan itu. Ada lah. Tapi kalau untuk masalah yang chaos banget tuh sebenarnya nggak, paling ya kita sebagai mahasiswa ya bandel gitu kan sebenarnya. Kalau melanggar peraturan ya melanggar peraturan, tapi kalau misalnya kita dibanding sama HMT, ya FTTM lah, ya kita jauh banget Pak. Kita Pak sangat-sangat baik mengikuti peraturan gitu loh. Jadi kayak kalau bentrok masalah kemahasiswaan nih sebenarnya nggak terlalu ada. Tapi kalau lu ngerokok di dalam sekret tiba-tiba ada dosen ada, lu tahu Pak siapa tuh? Pak tua orangnya, tahu gak? Pak Iksan. Ya Pak Iksan. Pak Iksan. Itu rokok diambil diinjek anjing. Rokok adalah masa KMPN. Diinjek sama dia di depan mata, Cok. Masih bungkusnya masih full gitu anjing. Tapi ya kalau masalah kemahasiswaan ya paling kalau sebandel-bandelnya kita nggak lebih bandel daripada FTTM dan samping lah sebelah. Udah gitu aja sih. Dah gue terakhir ya untuk kalian ya. Harapan untuk diri lu sendiri sama angkatan lu selama berhimpun di KMPN. Satu-satu. Untuk diri sendiri lebih berkembang lah, lebih baik dari sebelumnya. Terus kalau untuk angkatan jadi keluarga. Ya. Kaisa. Kaisa, Bintang, Maul, Ferdinand, Azza. Lu gak kenal dia? Hah? Lu gak kenal dia? Kenalnya Haza. Iya, Azza. Al-Azhar. Kalau harapan berkembang pastilah ya, terutama di akademik sama lebih aktif di himpunan lah. Soalnya kayak jujur aku ngelihat KMPN itu kayak keren banget sih dibanding himpunan-himpunan lain yang aku lihat. Apa ya? Kayak ideal banget. Kayak ideal gitu. Kayak dibanding kayak HMD yang terlalu keras dan kayak HMM yang terlalu ya, kayak abang-abangan gitu ya. Aku ngeliat program mereka tuh kayak ada yang merdeka itu kan kayak
apa ya? Ya, pelonco ya. Kalau KMPN tuh kayak menurutku ideal banget gitu loh. Jadi kayak aku respect dengan cara-cara KMPN itu dalam berhimpun kayak keren aja. Makanya kayak aku pengen memberikan kontribusi buat himpunan ini sebesar mungkin kalau bisa. Ya, terus buat angkatan ya sih, semoga nggak ada yang saling ninggal lah. Kayak nggak ada orang yang merasa dikucilkan, ditinggalkan. Pokoknya harus bisa maju dan berkembang bersama-sama sebagai angkatan. Amin. Harapan buat diri sendiri paling kalau misalnya buat KMPN apa ya? Gue nggak tahu. Pasti lebih berkembang. Terus kan gue biasanya megang kayak staff-staff gitu, lebih pengen ngejabat sih, nyoba ngejabat. Pengen ada pengalamannya gitu, soalnya bakal berguna banget nanti pas kerja sih. Kayak deal sama orang-orang gitu-gitu pasti. Kalau buat Artemis sendiri sama kayak Bintang, soalnya gue lihat walaupun sekarang kelihatannya udah bonding, tapi tetap aja ada 1-2 orang yang masih gue lihat masih tertinggal lah. Itu sih. Oke, harapan untuk diri sendiri itu saya pengen bisa public speaking. Berarti bisa benar-benar bicara di depan orang langsung, walaupun spontan juga bisa harus gitu. Saya untuk harapan untuk KMPN, saya pengennya sih kayak Bintang memang untuk berkeluarga, tapi kayak karena kan kami kan 75 ya, jadi lebih kayak pengen lebih deket aja kayak daripada Apollo gitu. Bisa lu ngalahin kami? Waduh, Gak bisa. Bisa lah ya. Bisa. Mungkin dari gue singkat aja sih, agar buat gue sendiri biar gue merasa belong ke suatu tempat, dan untuk kita semua agar kita merasa belong ke satu sama lain. Itu aja sih. Mungkin buat diri sendiri apa ya, lebih berkembang secara akademis dan juga kayak bisa aktif lah nanti di KMPN, terus kayak bisa memberikan input-input yang bagus. Kalau buat Artemis sendiri mungkin apa ya, kayak sama kayak Bintang, cuman kayak apa ya, sama harus ditambahin komunikasinya gitu, jadi biar nggak ada miskom dan terjadi perselisihan gitu. Mungkin gitu aja. Oke, harapan dari gue untuk kalian semuanya, semoga yang gue bilang tadi, Tridharma Perguruan Tinggi kalau kalian mau dianggap sebagai mahasiswa dijalankan, terus bisa dimaksimalkan. Terus yang kedua ialah gue ngelihat angkatan kalian itu sangat-sangat orang-orang yang berjuang dan berkembangnya secara pesat gitu lah. Karena Apollo itu memang dari awal udah GG, jujur aja nih. Apollo itu dari awal GG, jadi perkembangannya nggak kelihatan banget. Ya udah gitu sampai situ aja. Tapi kalau kalian, wah sekarang kalian beda lah dari awal, beda banget kalau gue ngeliat ya. Dan semoga kedepannya bisa berkembang lebih jauh lagi. Cukup. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Mas Genio atas jawaban dan waktunya. Boleh?